Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Samsul Anwar. Saya adalah seorang guru di SMP An Nurul Sarang sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2530112285. Pada hari ini, hari Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP An Nurul Sarang pada kelas 7 dengan materi sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Berikut ini uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, anak-anak sekalian, pada hari ini berjumpa lagi dengan Pak Samsul dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya marilah kita berdoa. Silakan, siapa yang mimpin? Ya, silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Terima kasih, semoga dengan doa kita pada permulaan belajar pada pagi hari ini mendapatkan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak sekalian, apa kabar? Apakah kalian sehat semua? Ada ya? Udah siap belajar? Siap. Udah kelasnya udah dibersihkan? Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sebelumnya Pak Samsul absen dulu ya. Kelas 7. Pak Samsul absen dulu. AA Supriyatin, Alenta Gipresya, Ajiza Febrianti, Cahyudin, Deni, Diana Ayu, Dinda Zahra, Diva Fauriska, Faiza Nurjana, Jaka Permana. Anak-anak sekalian, untuk menambahkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu-lagu nasional Republik Indonesia kepada anak-anak sekalian, baik siswa atau siswi, untuk berdiri. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia membela negara. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Anak-anak sekalian, masih ingat materi PAI sebelumnya? Masih ingat? Yaitu minggu sebelumnya atau bab sebelumnya kita
sudah mempelajari terkait menerapkan ikhlas, sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pelajaran kali ini yaitu menjelaskan tentang sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Dari tiga ini, yaitu materi sujud sahwi, tilawah, dan syukur, ini Pak Samsul menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mempelajari sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat mempraktikkan. Anak-anak sekalian, nanti setelah belajar dengan Pak Samsul, yaitu kalian bisa mempraktikkan sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran yang keempat yaitu anak-anak sekalian sebagai peserta didik dapat membangun sikap tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong dan takabur, serta menjadi insan yang pandai bersyukur. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran untuk materi kali ini, yaitu sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Anak-anak sekalian, untuk materi kali ini yaitu terkait sujud sahwi, sujud tilawah, dan syukur. Sebelumnya ada yang sudah mempelajari. Siapa yang tahu arti sujud sahwi? Ya, silakan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat salat. Ya, betul. Tepuk tangan dong. Sujud sahwi, pengertiannya kurang lebih seperti itu. Kemudian ada lagi yang tahu terkait sujud syukur. Apa hukumnya sujud syukur? Ada yang tahu? Ya, silakan. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Sedikitnya kalian sudah mengetahui terkait materi yang akan Pak Samsul sampaikan, yaitu terkait sujud sahwi, sujud syukur, dan juga sujud tilawah. Oke, anak-anak sekalian, nanti kita akan menonton video sebagai media pembelajaran bagi kalian. Oke, nanti silakan menyaksikan. Anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 7, ini adalah materi berupa video, yaitu terkait sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Terkait tata cara dan juga praktiknya. Anak-anak sekalian, mohon perhatikan dengan baik, ya. Tata cara singkat: 1. Sujud sahwi, 2. Sujud tilawah, dan 3. Sujud syukur. 1. Sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan bila seseorang lupa dalam melakukan hal-hal dalam sholat yang masih terhitung sunnah bukan rukun, atau ragu dalam jumlah dalam rakaat sholat kurang atau lebih. Contoh hal-hal yang sering dilupakan dalam sholat yang disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi adalah lupa membaca doa qunut atau lupa belum melaksanakan tahiyat awal. Bila kita ragu jumlah rakaat sholat kurang atau lebih, maka la yanamu wa la yasbu. Subhanallah, la yanamu wa la yasbu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud sahwi setelah salat. Subhanallah, la yanamu wa la yasbu. Subhanallah, la yanamu wa la yasbu. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wasallam. Bila orang yang membaca sujud, maka yang benar sujud. Allahu akbar. Allahu akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak-anak sekalian, setelah tadi kalian menyaksikan video pembelajaran terkait sujud
sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Sedikit Pak Samsul akan menyampaikan pengertiannya ya, pengertiannya dan juga tata caranya, pengertian, hukum dan juga tata cara dan juga hikmahnya yang terkandung dalam materi kita kali ini. Kita akan bahas yang pertama yaitu terkait sujud syukur. Anak-anak sekalian, sujud syukur pengertiannya yaitu ketika kita mendapatkan syukur atau terhindar dari musibah. Jadi ketika kalian mendapatkan nikmat dan juga terhindar dari musibah, maka disunahkan. Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah untuk bersujud syukur. Contoh, anak-anak sekalian melaksanakan sujud syukur ketika kalian mendapatkan nikmat. Contohnya ketika kalian ketika kalian mendapatkan ranking 1, itu merupakan nikmatan dari Allah, maka kalian disunahkan untuk sujud syukur. Atau ketika kalian terhindar dari bahaya. Contoh, kalian selamat dalam perjalanan sampai rumah, kalian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kalian disunahkan untuk sujud syukur. Nah, itu pengertian dan hukumnya. Kemudian hikmahnya anak-anak sekalian, hikmah dari sujud syukur ini yaitu yang pertama terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Jadi ketika kalian sudah laksanakan sujud syukur, kalian itu bisa menghilangkan atau terhindar dari sifat sombong dan juga angkuh. Yang kedua, kalian memperoleh kepuasan atas anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat ataupun terhindar dari mara bahaya. Yang ketiga yaitu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang diberikan oleh Allah, ya kita harus mensyukurinya ya. Jadi kita harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu memperoleh tambah nikmat dan selamat dari siksa Allah. Kemudian anak sekalian, materi selanjutnya yaitu ini tata cara melakukan sujud syukur ya. Ini adalah tata cara melakukan sujud syukur anak-anak sekalian. Ini yang pertama, kalian berniat untuk melakukan sujud syukur. Yang pertama niat, dalam niat itu dalam takbir ya, ketika Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar langsung sujud. Anak-anak sekalian langsung sujud. Setelah Allahu Akbar dalam hatinya diniatkan untuk sujud syukur, kemudian kalian yang ketiga yaitu sujud. Dan anak-anak sekalian, niatnya ketika sujud syukur, niatnya yaitu nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Ya, bareng-bareng nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Sama-sama kita baca sujud syukur bersama-sama ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anak sekalian, setelah tadi mendengarkan atau melihat dari materi melalui video pembelajaran dan juga materi yang sudah Pak Samsul sampaikan, kemudian anak-anak sekalian nanti Pak Samsul mengasahkan untuk mendesain proyek ya, proyek poster nanti terbagi 3 kelompok. Tiga kelompok. Yang pertama ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Kelompok pertama yaitu kelompok sujud sahwi ya, sujud sahwi. Kemudian yang kedua yaitu kelompok sujud tilawah, dan yang ketiga yaitu kelompok sujud syukur. Yang mana tiap-tiap kelompok ini nanti akan membuat desain proyek dalam poster tersebut. Nanti di situ termuat, nanti Pak Samsul sampaikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian mengacunya ke situ. Nah, nanti di situ kalian jelaskan pengertian contoh, pengertian sujud sahwi ya, kemudian hukumnya, kemudian tata cara pelaksanaannya dan juga hikmahnya. Begitu juga dengan kelompok sujud tilawah dan juga sujud syukur. Sama seperti
sujud sahwi atau kelompok 1 ya. Oke. Sebelumnya Pak Samsul akan mengecek dulu alat-alat untuk pembuatan proyeknya. Oke, di kelompok 1 udah siapin apa aja nih? Ada gunting, ada spidol ya, kemudian ada lem juga. Kita cek juga di kelompok 2 ternyata juga sama, ada ada lem, ada gunting dan juga ada spidol. Di kelompok 3 juga sama, ada gunting, ada spidol dan juga lem. Nanti kalian mencari materi ya, materi terkait tadi sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Kemudian kalian tuangkan dalam proyek desain tersebut. Dan kemudian sesuai apa? Sesuai LKPD yang Pak Samsul sampaikan. Nanti Pak Samsul bagikan satu-satu LKPD tersebut. Oke, bisa dipahami anak-anak sekalian? Paham ya? Oke, Pak Samsul nanti akan membagikan satu persatu. Ini untuk proyek posternya, ya. Ini kelompok 1 warnanya biru. Nah, kelompok 2 warnanya kuning. Tuh, cerah-cerah ya. Ini kelompok yang ketiga warnanya warna apa ini? Warna hijau, ya. Warna hijau. Nanti silakan kalian mencari materinya ya. Ini Pak Samsul bagikan LKPD-nya ya. Silakan nanti kalian isi sesuai dengan LKPD yang Pak Samsul sampaikan. Oke, silakan mengerjakan anak-anak sekalian. Ini adalah LKPD ya. Pak Samsul bagikan ke tiap-tiap kelompok. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Nanti kalian isi desain proyek poster tersebut sesuai perintah yang ada di LKPD anak-anak sekalian. Ini Pak Samsul bagikan satu persatu setiap kelompoknya. Oke, kalian mengerjakan sesuai dengan LKPD. Silakan kalian mengerjakan anak sekalian. Untuk pembuatan proyek poster ini yang nanti akan dipresentasikan oleh kalian, kita sepakati waktunya ya. Waktu pembuatan itu materinya ya, pembuatan proyeknya nanti kalian waktunya 45 menit gimana? Bisa ya? 45 menit, oke? Ya, oke. Silakan nanti Pak Samsul akan monitoring untuk pembuatan proyek. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan. Pengertiannya dulu anak. Ya. Anak-anak sekalian, Pak Samsul monitoring untuk pembuatan proyek ini ya. Ini sudah benar kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti nama kelompoknya kelompok apa ya? Kelompok apa tadi? Kelompok sujud sahwi ya. Nah, ini materinya ya. Oke, ini sudah sepakati semua ya. Sepakati semua. Tinggal kalian sesuaikan ya. Nanti ada sesuai LKPD kan ada pengertian dulu ya. Oke, hukum dan tata cara hikmahnya. Oke ya. Nanti sesuai LKPD kalian sesuaikan semua ya. Dari ini materinya ya. Oke, sudah sepakati semua ya. Nanti materinya ini nanti disampaikan sesuai LKPD, pengertian hukum dan sebagainya. Nanti disampaikan semuanya di proyek poster ini ya. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 3 kelompok apa? Kelompok sujud syukur ya. Nanti dalam poster ini kalian buat kelompok 3 namanya kelompok sujud syukur.
nanti tulis ini materi yang disepakati ya oleh kalian. Nanti silakan ditampilkan semua dalam poster ini. Jangan lupa nanti kasih nama-nama kalian ya. Nama-nama, jadi jangan nama asli ya. Oke? Oke, silakan. Nah, ini sebagai bentuk monitoring ya. Jadi segera sesuai dengan LKPD segera dikerjakan. Tidak sama ya. Pertama kan pengertian. Ya apa sih istilawah ya. Tapi akan tuliskan. Mulai berbeda. Anak-anak sekalian, sebelum menguji hasil proyek kalian, tiap-tiap kelompok nanti akan presentasi. Sebelumnya kita akan mengadakan ice breaking ya, yang mana ini agar memecahkan suasana, kita tidak bete, tidak jenuh ya. Oke, anak-anak sekalian, mohon berdiri. Ini adalah tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Oke, sekali lagi ya, lebih kompak lagi, lebih semangat lagi. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, siap belajar. Oke, terima kasih untuk ice breathing-nya. Silakan duduk kembali ya. Oke. Selanjutnya yaitu menyampaikan materi ya, menyajikan materi dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian. Diawali dari kelompok 1 yaitu kelompok sujud sahwi, kemudian nanti dilanjut kelompok 2 yaitu kelompok sujud tilawah, dan yang terakhir nanti disambung kelompok 3 yaitu kelompok sujud syukur. Yang mana nanti setelah presentasi kalian ada sesi tanya jawab ya. Jadi yang menanya adalah kelompok yang lain. Jadi contoh kelompok 1 presentasi, yang nanya bisa kelompok 1, bisa kelompok 2. Begitu juga nanti ketika kelompok 2 presentasi menyampaikan materi ya, hasil proyek kalian, nanti kelompok 1 dan kelompok 3 yang nanya. Begitu juga kelompok 3, nanti presentasi yang nanya adalah kelompok 1 atau 2. Nanti ketika ditanya, maka yang presentasi menjawab. Oke? Bisa dipahami semua anak-anak sekalian? Oke, kita awali presentasi dari kelompok 1. Silakan anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, mohon perhatiannya. Ini adalah kelompok 1 yaitu kelompok sujud sahwi akan menyampaikan presentasi hasil proyeknya ya. Nanti setelah menyampaikan materi, nanti ada sesi tanya jawab. Oke, pada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hikmah sujud sahwi: 1. Menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri. 2. Menyadari bahwa manusia dapatnya salah dan lupa. Hukum sujud sahwi. Mengenal hukum sujud sahwi, para ulama sepakat bahwa hukumnya masruh atau disyariatkan. Menurut Hanafiyah, hukumnya adalah wajib dan orang yang meninggalkannya berdosa akan tetapi tidak membatalkan sholat. Menurut jumhur, maka hukumannya adalah sunnah. Tata cara sujud sahwi. Setelah membaca tasyahud akhir, niat sujud sahwi dalam hati. Kemudian sujud sahwi pertama dengan membaca tasbih. Bacaan tasbih
sujud sahwi. Subhanallah la Anak sekalian, terima kasih tadi hasil presentasi dari kelompok 1 yaitu kelompok sujud sahwi. Kemudian sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Anak-anak sekalian, kelompok yang lain ada yang ditanyakan, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Apa hukumnya sujud sahwi? Oh ya, pertanyaannya adalah apa hukumnya sujud sahwi? Silakan dijawab. Hukumnya sujud sahwi adalah sunnah. Oke. Hukum sujud sahwi tadi disampaikan dari kelompok 1 yaitu hukumnya adalah sunnah. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Presentasi selanjutnya, presentasi proyek yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk ke depan dan menyampaikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Hukum melaksanakan sujud tilawah, hukumnya sunnah. Tata caranya seperti ini. Hikmah sujud tilawah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari godaan syaitan, meningkatkan derajat ketegangan. Oke, cukup. Terima kasih kepada kelompok 2 anak-anak sekalian. Kelompok 1 dan kelompok 3. Apa ada yang ditanyakan terkait kelompok sujud tilawah? Silakan. Ya, silakan. Apa pengertian sujud tilawah? Oke, pertanyaannya adalah apa pengertian sujud tilawah? Pengertian sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Oke, semoga bisa dipahami. Tadi sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya terkait proyek ini. Silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Presentasi selanjutnya yaitu dari kelompok 3 yaitu kelompok sujud syukur. Kepada ketua dan anggota kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan Sujud. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah SWT. Hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah. Bacaan sujud syukur. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Anak-anak sekalian, tadi sudah disampaikan hasil presentasi dari kelompok 3 yaitu kelompok sujud syukur.
barangkali dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang bertanya terkait sujud syukur. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya apa hikmah sujud syukur? Silakan dijawab. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah menurut Allah, tidak sombong atau atas kasih yang telah diraih pada saat di dunia. Oke, terima kasih. Semoga jawaban tadi bisa menjawab atas pertanyaan dari kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 3 yaitu sujud syukur. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan kembali. Nah, sekalian, nah ini adalah evaluasi dari Pak Samsul. Tadi sudah disampaikan dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Evaluasi dari kelompok 1 sujud sahwi yaitu tata caranya tadi tidak menyebutkan ya untuk baca sujud sahwinya ketika pengertiannya ketika kita sholat lupa atau bilangan sholat dan sebagainya, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi dan bacanya adalah subhanallah yanamu wala yashur. Nah, itu. Kemudian yang kelompok 2 tadi juga untuk penyampaian dari bacaan dari sujud tilawah adalah sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian dari kelompok 3 bacaan dari sujud syukur, niatnya ya, niat dari sujud syukur yaitu nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala ya. Kemudian bacaan sujud syukur ketika kalian sujud syukur yaitu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu adalah evaluasi pembelajaran proyek kalian. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kalian. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, dan sekalian, tadi sudah presentasi, sudah tanya jawab dan sudah Pak Samsul evaluasi. Kemudian ini adalah Pak Samsul minta per kelompoknya untuk memberikan kesimpulan dari materi tiap-tiap kelompok. Oke, nanti menyimpulkan satu persatu dari tiap kelompok. Oke, kelompok 1 silakan untuk membacakan kesimpulan dari hasil kelompoknya, silakan. Sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat salat dan hukumnya sunnah. Kesimpulan untuk kelompok 2 yaitu kelompok sujud tilawah, silakan. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat saja dan hukumnya sunnah. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kesimpulan dari kelompok 3, silakan. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah SWT dan hukum sunnah. Oke, terima kasih. Dari 3 kelompok sudah menyimpulkan ya, sudah sekalian. Tadi setelah belajar bersama dengan Pak Samsul materi pendidikan agama Islam dimengerti, yaitu materinya tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Pak Samsul minta kepada kalian perwakilannya bagaimana perasaannya belajar dengan Pak Samsul tentang materi tadi. Bagaimana, siapa barangkali? Siapa? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nazar dari kelompok 3. Perasaan saya belajar materi ini sangat senang sekali karena saya bisa memahami dan membuat proyek poster tentang sujud-sujud, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Oke, terima kasih atas penyampaian perasaan belajar bersama Mas Samsul terkait materi sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Anak sekalian, ya, tadi sudah disampaikan materi yaitu tentang pengertian, hukumnya, kemudian tata caranya dan juga hikmah-hikmah
dari sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Kemudian anak-anak sekalian, untuk nanti pertemuan selanjutnya yaitu kalian mempraktikkan mempraktikkan 3 sujud tadi, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur pada pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak sekalian, pertemuan kita pada kali ini disebutkan, maka dari itu marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sekalian, semoga bermanfaat bagi kalian dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah dari Pak Samsul, dan Pak Samsul ucapkan terima kasih dengan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.